Hellcat. Saat ini, virus corona atau dikenal dengan nama resmi SARS-CoV-2 tengah menyebar hampir di segala penjuru dunia. Dengan kasus-kasus baru yang terus-menerus muncul, turut melahirkan teori konspirasi bagi masyarakat di dunia. Ada yang meyakini ini hanyalah perbuatan Badan Intelijen Pusat atau CIA Amerika Serikat sebagai senjata biologis untuk berperang di Cina atau mungkin sebaliknya. Tapi benarkah virus SARS-CoV-2 ini sebuah rekayasa laboratorium? Bahkan ada yang menuduh virus ini merupakan senjata biologis yang sengaja dibuat di laboratorium untuk perang. Nah, sebuah studi di Amerika bahkan menyebut 30% warga Amerika Serikat percaya virus corona ini diciptakan di laboratorium di Cina. Lalu, apakah konspirasi ini benar adanya? Tapi sebelum itu, sebenarnya apa sih teori konspirasi? Sederhananya menurut dosen senior ilmu psikologi di London, Inggris, Jovan Byford, teori konspirasi memiliki 3 unsur, yakni konspirator, rencana, dan sarana manipulasi massal. Konspirator bisa berbentuk organisasi nyata yang punya anggota, misalnya Illuminati, Freemasons, atau Bilderberg. Ada pula yang bukan berupa organisasi nyata, seperti perusahaan farmasi besar, kompleks industri militer, elit global, dan sebagainya. Sementara itu, sarana manipulasi massal bisa berupa sumber-sumber nyata seperti sains, pemerintah, atau konglomerat media, dan sumber-sumber yang tidak masuk akal, misalnya Cenayang. Nah, keyakinan bahwa dunia bisa diatur adalah pendorong utama orang percaya dengan teori konspirasi, kata Byford. Kembali ke asal-usul COVID-19, benarkah SARS-CoV-2 berasal dari laboratorium? Berdasarkan studi terbaru, SARS-CoV-2 akhirnya memberikan titik terang. Peneliti Scripps Research yang dipimpin pakar imunologi dan mikrobiologi Christian Anderson mempublikasikan hasil riset dalam makalah berjudul The Proximal Origin of SARS-CoV-2. Makalah tersebut dipublikasikan di jurnal Nature Medicine tanggal 17 Maret 2020. Kelompok peneliti tersebut membandingkan genom coronavirus novel ini, SARS, MERS, dan SARS-CoV-2 dengan human coronavirus lain yang diketahui menginfeksi manusia seperti HKU1, NL63, OC43, dan 229E. Studi ini fokus mengamati paku protein dan spike yang menonjol di permukaan virus yang digunakan untuk menempel dan masuk ke sel inang. Paku inilah yang menjadi bukti bahwa ada evolusi dalam virus dan membentuk virus corona memiliki kemiripan dengan SARS yang menyerang sistem pernafasan. Melalui pengamatan tersebut, Christian Anderson dan rekan-rekannya menemukan bahwa terdapat mutasi pada Graber virus atau domain pengikatan reseptor yang terhubung ke sel inang. Mutasi pada Graber ini mampu menargetkan reseptor di luar sel manusia yang disebut ACE2 yang terlibat dalam regulasi tekanan darah. Hasilnya, virus corona kemudian memiliki kemampuan lebih efektif menempel pada manusia. Sehingga para peneliti mengatakan hal ini adalah hasil seleksi alam alih-alih rekayasa genetika dalam laboratorium. Analisis kami dengan jelas menunjukkan bahwa SARS-CoV-2 bukan konstruksi laboratorium atau virus yang dimanipulasi dengan sengaja, tulis mereka dalam artikel jurnal. Beberapa tokoh dan ilmuwan biologi pun juga telah rame-rame mengklarifikasi bahwa tuduhan virus ini sebagai buatan laboratorium tidak dapat dipercaya. Sebenarnya, kondisi seperti ini juga pernah terjadi saat terjadi wabah virus Zika pada 2015 hingga 2016 lalu. Teori konspirasi Zika saat itu mengatakan bahwa virus Zika adalah senjata biologis alih-alih kejadian alami. Nah, dari sini mungkin kita bisa tarik kesimpulan bahwa klaim virus corona buatan lab merupakan klaim yang keliru. Tentu saja, informasi palsu seperti ini bisa sangat berbahaya bagi masyarakat dan bisa mengancam hidup orang lain. Dan hari ini, teori konspirasi kebanyakan lahir hanya berdasarkan asumsi, bukan melalui kajian ilmiah. Ditambah lagi, teori konspirasi berkembang dalam masa penuh ketidakpastian dan ancaman. Contohnya seperti sekarang ini, saat kita berusaha memahami
dunia yang kacau. Jadi sebelum menaburkannya ke orang lain, ada baiknya kita telusuri dulu fakta-faktanya dan jangan sampai informasinya membuat orang salah langkah dan apalagi sampai memperparah krisis kesehatan. Bagaimana menurut kalian tentang penyebaran informasi konspirasi corona yang lagi bertebaran ini? Tuliskan komentarmu di bawah ya. Dan jangan lupa like dan share video ini ke teman-teman kamu para pecinta teori